Halo Ibu dan teman-teman yang menonton video kami. Kami dari kelompok 5, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai periklanan dalam komunikasi bisnis. Saya, Ana Dominika Renyan Fernandes Aikoli sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Mezir Kurniawan Hamzah sebagai pemateri kedua, Adriano FF Sogen sebagai pemateri ketiga, Basil Lucia Kalendi Wawe sebagai pemateri keempat, Maria Yosefa Biabi sebagai pemateri kelima. Pengertian iklan menurut para ahli. Menurut Fatuhuddin dan Firmansyah, iklan merupakan model komunikasi yang dapat menjangkau publik secara luas. Menurut Durianto, iklan adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk menggiring orang dalam mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak yang membuat iklan. Menurut Kriantono, iklan adalah bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Menurut Lee, iklan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produk yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media yang bersifat misalnya seperti televisi, radio, koran, majalah, direct email, reklame, luar ruangan atau kendaraan umum, dan iklan-iklan yang sering kita jumpai pada marketplace. Sehingga dapat disimpulkan iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audiens atau konsumen untuk mendorong ketertarikan pelibatan penjualan. Iklan dapat dibuat dalam berbagai bentuk, dari media cetak hingga video interaktif, dan telah berevolusi menjadi fitur yang penting untuk marketplace aplikasi. Iklan itu dikatakan baik jika mempunyai kemampuan untuk meresap dan dimaknai sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Selanjutnya, macam-macam jenis iklan, yaitu ada iklan menurut keefektivitasannya. Yang pertama ada iklan efektif. Iklan yang efektif berarti iklan tersebut berhasil mengarahkan konsumen pada tindakan tertentu, yakni pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Yang kedua, ada iklan tidak efektif, yaitu iklan yang tidak mempunyai sesuatu yang menarik perhatian seseorang. Lalu ada iklan menurut pendanaan, ada iklan gratis. Iklan gratis merupakan iklan yang tidak membutuhkan biaya apapun dalam pelaksanaannya. Jenis iklan ini sangat cocok bagi bisnis baru yang memiliki modal terbatas, sehingga tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan promosi. Lalu yang kedua ada iklan berbayar. Iklan berbayar atau dikenal juga dengan paid ads merupakan cara pemasaran digital melalui uji pemasangan iklan di platform tertentu sehingga mengundang pemirsa atau calon pelanggan untuk mengunjungi halaman produk terkait. Lalu ada iklan menurut sifat, yaitu ada iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk berupa barang atau jasa. Iklan komersial berfungsi untuk membuat konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Lalu ada iklan non-komersial, yaitu iklan non-komersial adalah iklan yang berisi pesan sosial supaya masyarakat menaruh perhatian pada isu tertentu. Umumnya, iklan non-komersial berbentuk ajakan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Tujuan iklan. Tujuan iklan yang pertama adalah memasarkan sebuah produk atau jasa. Ini adalah tujuan iklan yang terbilang paling umum. Iklan dibuat untuk memasarkan sebuah produk. Melalui iklan, perusahaan akan mencoba membiasakan pelanggan dengan produk perusahaan tersebut. Perusahaan juga cenderung mempromosikan sikap yang baik kepada konsumen. Hal itu dilakukan sebelum konsumen datang mendekati salesman. Itu adalah salah satu alasan. Ketika seorang salesman mendekati konsumen, maka menjadi relatif mudah untuk menjual produk-produk yang ditawarkan tersebut. Contohnya seperti perusahaan yang memproduksi alat-alat atau peralatan mesin,
perusahaan tersebut akan mengiklankan produk tersebut di majalah perdagangan, mereka akan memastikan bahwa majalah perdagangan dibaca oleh semua konsumen mereka. Iklan semacam itu juga dapat mendorong para calon pelanggan. Hal itu membuat calon pelanggan tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Bagaimanapun, perusahaan akan menciptakan sikap yang baik. Sikap yang baik tersebut juga dilakukan pada produk yang ditawarkan. Hal itu akan membuat penguat dapat mencari dukungan yang mudah, maka proses pemasaran sebuah produk berjalan dengan sangat baik. Yang kedua dari tujuan iklan adalah memberikan informasi. Iklan adalah kegiatan yang berisi penjelasan-penjelasan. Penjelasan tersebut dapat berupa sebuah produk maupun sebuah jasa. Tujuan iklan yaitu untuk menginformasikan sebuah produk, jasa maupun perusahaan kepada yang dilakukan untuk ditujukan kepada khalayak luas. Melalui iklan akan tercipta kesadaran produk, layanan merek atau ide. Tujuan iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai produk atau jasa tersebut. Contohnya seperti penjelasan atau informasi mengenai ciri-ciri dari produk dan jasa tersebut. Lokasi mengenai penjualannya juga dapat disebut sebagai informasinya. Iklan akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang baru atau yang akan datang. Yang ketiga, membujuk konsumen. Tujuan iklan selanjutnya adalah untuk membujuk para pendengar. Iklan ditujukan untuk membujuk konsumennya agar konsumennya mau memberi merek atau brand tertentu berdasarkan iklan tersebut. Iklan adalah kegiatan untuk mencoba meyakinkan para pelanggan berisi informasi mengenai produk atau layanan perusahaan tersebut adalah yang terbaik. Selain itu, iklan juga memiliki fungsi untuk mengubah persepsi dari konsumen. Melalui iklan, maka perasaan dapat meningkatkan citranya atau produk hasilnya. Tujuan iklan adalah mempengaruhi para konsumen. Ketika mereka melihat iklan tersebut, maka diharapkan konsumen akan mengambil tindakan. Contohnya seperti mengganti barang ke merek yang ada dalam iklan tersebut, mencoba produk-produk yang baru yang diluncurkan, bahkan menyarankan untuk tetap setia memakai merek yang ada dalam iklan tersebut. Yang keempat, mengingatkan konsumen. Tujuan iklan adalah mengingatkan seseorang mengenai apa saja kebutuhan akan sebuah produk, fitur atau layanan, serta apa saja manfaat yang akan didapatkan ketika mereka membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Itulah tujuan dari iklan yang menganjurkan konsumennya segera membeli produk tersebut. Iklan akan terus mengingatkan para konsumen mengenai sebuah produk yang ada dalamnya, sehingga mereka akan tetap membeli produk di dalam iklan tersebut. Tujuan iklan ditayangkan juga supaya para konsumen tidak memperpedulikan merek pesaingnya. Informasi lengkap akan ditampilkan dalam iklan, sehingga konsumennya tertarik. Selain itu, segala hal yang membuat produk atau jasa tersebut lebih unggul akan ditampilkan. Hal itu guna untuk mengingatkan para konsumen. Yang kelima, membangun kesadaran. Tujuan iklan kali ini termasuk dalam satu tujuan yang paling diterima secara khalayak luas. Iklan dibuat untuk meningkatkan pengenalan sebuah merek. Dalam iklan tersebut, hal-hal merek dan produk akan ditingkatkan. Tujuan iklan dibuat juga untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan produk kepada masyarakat. Ketika sebuah produk yang baru memasuki pasar, maka hal tersebut tidak dengan mudah mendapat perhatian dari pembeli. Lain halnya jika informasi mengenai produk tersebut suka disebarluaskan, sehingga masyarakat mendapat informasi yang cukup mengenai produk itu. Ini berarti bahwa kesadaran mengenai produk harus selalu ada. Kesadaran tersebut justru harus ada sebelum sikap yang menguntungkan pada merek tersebut bisa dikembangkan. Kesadaran mengenai merek menjadi lebih penting ketika beberapa merek memutuskan untuk bersaing dengan satu dengan yang lain. Berikut yang keenam adalah mengubah keyakinan mengenai produk dan merek. Ketika sebuah atribut sudah dianggap penting, maka pembeli akan memeriksanya. Pembeli akan memeriksa kekuatan relatif dari merek yang berbeda sehubungan dengan atribut itu. Oleh karena itu, tujuan iklan adalah untuk meningkatkan peringkat dari pembeli sehubungan dengan produk yang diiklankan menggunakan merek pesaing lain. Saat atribut produk terlihat tidak khas, maka iklan yang dibuat untuk membangun keunggulan produk di atas merek pesaingnya. Yang ketujuh, dari tujuan iklan adalah menghasilkan penjualan langsung. Di dalam beberapa kasus, iklan digunakan dengan tujuan meyakinkan para konsumen. Iklan akan dibuat supaya konsumen memesan produk yang ada di dalam iklan, contohnya seperti dalam situs jual beli secara online. Yang terakhir dari tujuan iklan adalah membangun citra perusahaan.
Iklan dibuat tidak hanya untuk produk tertentu saja, tetapi produk itu juga mewakili perusahaan pembuatnya. Inilah salah satu alasan beberapa orang menganggap bahwa tujuan iklan yang utama adalah membangun citra perusahaan. Namun melalui iklan, maka perusahaan tidak hanya memasarkan produk atau jasanya, namun perusahaan ikut mengembangkan namanya sendiri. Melalui iklan, produk sekaligus perusahaan akan dikenal di khalayak umum secara luas ataupun masyarakat luas. Pengertian komunikasi periklanan. Komunikasi periklanan adalah penyampaian pesan atau penawaran mengenai suatu jasa, ide atau produk kepada konsumen melalui media massa dan media lainnya yang dibayar untuk mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan atau jasa atau ide. Yang berikut ada periklanan sebagai proses komunikasi. Yang pertama ada komunikasi pemasaran. Periklanan sebagai salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk banyak atau ramai konsumen. Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk yang telah dirancang atau dibuat. Periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan atau keputusan pembelian. Yang kedua ada periklanan dan komunikasi efektif. Dengan membuat kalimat efektif dalam periklanan, singkat dan simbol yang mudah dapat dimengerti oleh konsumen, contohnya simbol perdamaian. Yang ketiga, ada periklanan sebagai perubahan sikap. Periklanan dijadikan sarana kampanye mengenai pola hidup pembelian produk. Yang keempat, ada periklanan dan tindakan komunikasi. Periklanan tidak sekedar memberikan informasi, melainkan terjadinya perubahan perilaku, contohnya pembelian. Yang kelima ada periklanan dan kendali komunikasi. Kendala dalam kegiatan komunikasi bisa saja akan terjadi dalam periklanan, contohnya asumsi dan makna yang berbeda. Saya Maria Sifabiabi. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur periklanan dalam komunikasi bisnis. Unsur-unsur periklanan ada 5. Yang pertama, saya akan membahas tentang source atau produk. Sumber komunikasi adalah produsen yang menjadi pemilik atas produk, jasa, ataupun ide yang akan ditawarkan. Produsen bermaksud supaya produk atau jasa ataupun ide yang ditawarkan dapat digunakan oleh konsumen. Produk atau jasa ataupun ide merupakan sesuatu yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen. Saya akan membahas tentang produk, jasa ataupun ide. Produk. Yang pertama adalah produk. Produk di sini adalah barang yang bernilai ekonomis yang sangat diperlukan oleh konsumen. Produk di sini ada 3, produk tahan lama, produk tidak tahan lama, dan produk berwujud. Produk tahan lama adalah produk yang tidak habis dipakai seperti transportasi, barang elektronik, perabotan, dan lain sebagainya. Produk tidak tahan lama. Produk tidak tahan lama adalah produk yang habis dipakai, misalnya sabun, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah produk berwujud. Produk berwujud adalah produk yang ada bentuk fisiknya, seperti pabrik, mesin, dan tanah. Yang berikutnya adalah jasa. Jasa di sini adalah layanan yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Misalnya jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa perbankan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah ide. Ide adalah hasil pemikiran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Setelah source atau produk, kita akan membahas tentang message atau iklan. Iklan adalah pesan-pesan penawaran yang dibuat untuk membantu menjual produk, jasa, ataupun ide yang dimaksud. Proses perumusan pesan yang dapat membantu penjualan meliputi isi, struktur, dan format yang paling baik untuk kondisi produk, jasa, ataupun ide yang akan ditawarkan. Yang berikutnya adalah channel atau saluran. Channel atau salurannya ini adalah seperti media yang akan dijualkan untuk yang biasa digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau barang ataupun jasa yang akan ditawarkan, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Media ini sangat penting karena menjadi alat perantara yang digunakan dalam menyalurkan pesan penawaran kepada konsumen.
Jadi di sini terjadi proses pemilihan media yang paling kuat pengaruhnya untuk membantu menyalurkan pesan-pesan iklan. Yang berikutnya adalah receiver atau audience. Receiver atau audience adalah orang yang menjadi sasaran penyampaian iklan. Komunikasi dalam komunikasi pemasaran periklanan sering disebut kayak konsumen atau calon konsumen yang menjadi pengguna produk, jasa, ataupun ide yang akan ditawarkan. Komunikasi menerima iklan dan mengolahnya sehingga menghasilkan efek. Yang berikutnya kita akan membahas tentang efek tersebut. Efek di sini adalah tujuan yang diharapkan oleh komunikasi periklanan yang berupa, yang pertama itu kognitif. Kognitif adalah pengetahuan terhadap produk. Seperti konsumen menjadi tahu tentang sesuatu produk tersebut. Mereka akan tahu setelah adanya pengetahuan ini. Yang berikutnya adalah afektif. Afektif ini adalah menyukai. Menyukai di sini dimaksud adalah sikap konsumen terbentuk, misalnya mereka setuju atau tidak setuju terhadap produk tersebut, produk yang ditawarkan tersebut. Yang berikutnya adalah konatif. Konatif ini adalah tindakan pembelian, di mana konsumen melakukan tindakan pembelian terhadap produk yang ditawarkan tadi. Yang berikutnya adalah tahapan mencapai efek. Tahapan mencapai efek ada 4. Yang pertama itu exposure, yang kedua processing, yang ketiga itu communication effect, yang keempat itu target audience action. Yang pertama kita akan membahas tentang exposure. Exposure di sini adalah proses pertama yang dialami konsumen, yaitu diterpa atau disentuh oleh pesan iklan. Yang kedua ini adalah processing. Processing itu adalah iklan yang disampaikan kepada konsumen akan diolah atau diproses dalam memori konsumen. Konsumen akan coba memahami isi dan membandingkan dengan nilai-nilai yang ada dalam memori. Yang ketiga adalah communication effect. Communication effect di sini adalah informasi yang diolah dalam memori mengakibatkan terjadinya pengaruh dalam diri konsumen. Itu seperti kesadaran akan produk. Mereka akan sadar terhadap produk yang ditawarkan tersebut. Yang kedua itu adalah pengetahuan terhadap produk. Setelah mereka akan tahu apa produk yang ditawarkan tersebut. Yang ketiga adalah menyukai produk. Ya tidak mungkin karena kalau kita membeli tanpa ada rasa menyukai produk tersebut. Yang keempat adalah mengutamakan merek. Orang-orang pasti konsumen yang membeli produk pasti mereka akan mengutamakan merek atau kualitas barang yang mereka beli. Mereka akan melihat baik-baik apakah barang tersebut, produk tersebut baik atau dapat digunakan dengan baik atau tidak. Yang kelima adalah yakin akan produk. Yang berikut saya akan membahas tentang peran periklanan. Peran periklanan di sini merupakan bagian untuk memenuhi fungsi pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka periklanan tentu saja tidak sekedar memberikan informasi kepada khayalak, tetapi juga ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, kepercayaan, makna, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merek. Jadi citra produk ini sangat penting. Citra produk yang terbaik biasanya tercipta melalui kegiatan-kegiatan periklanan. Segmen pasar yang dipilih sangat menentukan corak periklanan yang akan diluncurkan atau media yang harus dipilih. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar yang tersedia dan kelompok kami akan menjawabnya. Jangan lupa like dan share video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Terima kasih.